Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apakah Yesus dan Isa itu sama? Mohon pencerahannya. Tapi bagaimana dengan kata Isa? Sesungguhnya tidak masalah juga dengan kata Isa. Sebelum Al-Quran menyebut Yesus disebut Isa, pada pertengahan abad ke-6, di sebuah biara di wilayah Syria, itu dikenal biara yang namanya Isania, pengikut Isa. Dan itu jauh sebelum zaman Islam, kira-kira 1 abad sebelum lahirnya Islam. Kenapa kata Isa dalam bahasa Semitik, bahasa di Timur Tengah, itu dengan mudah dilacak apa yang namanya phonetic correspondence. Sebetulnya itu dalam bahasa apa saja. Jadi misalnya, biasanya kalau kita membaca Alkitab kita ini ditulis dalam bahasa Yunani, karena bahasa itu menjadi lingua franca, bahasa yang lazim dipakai umum di seluruh wilayah di Timur Tengah. Tetapi bahasa Aram itu dipakai di wilayah Palestina ke bagian timur dan selatan. Yerusalem atau Palestina di wilayah barat itu bahasa Yunani. Misalnya Asia Kecil, Turki sekarang itu bahasa Yunani. Makanya Paulus menulis surat Galatia, Korintus, pasti nggak mungkin bahasa Aram. Kan di sana dipakai bahasa Yunani, di Pulau Patmos. Yohanes menulis pasti bahasa Yunani. Tetapi daerah Palestina, Yerusalem ke arah timur dan selatan itu bahasanya Aramaik. Dan di dalam bahasa Aramaik itu sebetulnya ada dialek-dialek. Sebelum zaman Kristen kita mengenal Talmud Babli, Talmud Yerusalmi, itu bahasanya sudah bahasa Aram. Dan itu ada dialek timur, dialek barat. Nah, huruf Yod atau Y dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan dalam bahasa Aram kadang-kadang berubah menjadi I, kadang-kadang berubah menjadi tetap Yod. Misalnya Shema Yisrael dalam bahasa Ibrani kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Aram, dalam satu naskah misalnya tetap Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Tuhan itu ilah kita, sembahan kita, Adonai Echad, Tuhan itu esa. Diterjemahkan dalam bahasa Aram Shema Yisrael Maria Alahan Maria Hadhu. Tetapi kadang-kadang di Syria Timur dipakai dialek Shema Israel, bukan Yisrael. Jadi Yisrael menjadi Israel, Yehosua menjadi Isowa. Dan itu muncul dalam salah tulisan Bapak Gereja namanya Agabius ketika dia menerjemahkan tulisan Yosefus yang dikenal dengan Testimonium Flavianum. Yosefus itu menulis di dalam bahasa Yunani dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Aram. Dia ahli sejarah Yahudi pada abad pertama. Dia mengatakan bahwa pada zaman itu fihadal zaman yaisu rajulun hakim ismuhu Isowa. Pada saat itu hiduplah seorang yang bijaksana namanya Isowa. Nah, seperti kata Yehosua menjadi Isowa, kemudian O panjang itu menjadi A. Misalnya Shalom itu Shin, Lamed, Wau, Mim, Shalom. Menjadi bahasa Arab Sin, Lam, Alif, Mim, Salam. Shalom alaikum menjadi Assalamualaikum. Yehosua menjadi Isowa, seperti Shalom menjadi Salam, Iso menjadi Isa. Tidak ada masalah, itu hanya gejala bahasa. Seperti misalnya korespondensi bunyi, seperti kata Yaakov dalam bahasa Ibrani menjadi Yakub dalam bahasa Arab, Yakobus dalam bahasa Belanda, Jack dalam bahasa Perancis. Kenapa nggak dipersoalkan? Itu hanya soal korespondensi bunyi gitu. Ada banyak terbitan Alkitab bahasa Arab. Terbitan bahasa Arab di Mesir diterjemahkan oleh United Bible Society in Egypt. Itu terjemahan Van Dyck. Sekarang ini diperbarui dengan Van Dyck version. Tapi di Lebanon ini yang dipakai ini adalah Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Awsat. Di Lebanon sendiri mungkin ada 3 terjemahan. Lalu juga ada terjemahan dari Jami' Al-Antuniyah. Itu terjemahan secara interlinear dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, terus perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Tapi dikenal juga terjemahan yang namanya Kitab Sarif, Kitabul Muqaddas Sarif Translation. Di situ digunakan kata-kata Isa, Isa Al-Masih. Jadi tidak masalah, itu hanya soal bahasa saja. Cuman ketika orang Kristen memberitakan Isa Al-Masih, itu bukan Isa Al-Masih yang diberitakan Quran. Isa Al-Masih yang memang diyakini sesuai dengan apa yang diberitakan dalam Injil. Yang penting bahwa itu bukan Isa yang di dalam konsep agama lain. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.